Tuhan, kita bersyukur untuk malam hari ini. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Musim demi musim berlalu, namun Tuhan selalu pelihara kita. Luas kasih-Nya, luas anugerah-Nya. Pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku berlebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Oh
balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penjagaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sangat baik, Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik Tuhan. Kebaikan-Mu melebihi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini persekutuan yang indah bagi kami semua Tuhan. Untuk menghadap Engkau, bersekutu dengan Engkau. Kami rindu memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, hanya Engkau yang terbesar, hanya Engkau yang termulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena hanya Tuhan yang terbesar, hanya Tuhan yang termulia. Ajaib semua perbuatannya. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, senap hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Oh, senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi, mari kita angkat pujian. Ku angkat tangan, ku memuji. Haleluya. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku memuji,
Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mau siapkan hati yang terbaik malam hari ini. Kita mau taburi dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkau sumber, Engkaulah sumber pengharap. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami percaya, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan kami ada. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami menikmati kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Karena dengan apa kami dapat membalas kebaikan Tuhan, selain hanya inilah hidup dan hati kami untuk Yesus. Sebelum kami lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan, kami rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati kehidupan kami semua, baik kami yang ada di studio maupun pemirsa yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Kami semua sama-sama diberkati. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan, saya rindu membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang akan saya beri judul identitas. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua di tempat ini kita punya yang namanya identitas. Ya. Kita punya KTP, ya, kartu tanda penduduk. Bahkan kalau kita pindah ke sebuah tempat yang baru, kita wajib melapor, ya, agar kita dikenal, ya. Kenapa waktu kita lahir di dunia ini, orang tua kita memberi sebuah nama, ya. Ada yang namanya Anggun, ya kan? Supaya identitasnya anggun, berarti terlihat cantik, ya. Ada yang namanya Indah, nah, ya, supaya tingkah lakunya indah, ya. Orangnya juga indah. Jadi, ya, orang tua kita memberi kita sebuah nama, pasti nama yang baik. Karena itu merupakan sebuah identitas. Bagaimana orang mengenal kita adalah lewat identitas. Dalam sebuah percakapan, dalam sebuah apapun hal itu, ya.
baik bisnis, baik kita bersekolah, bersosialisasi, saat kita bertemu dengan orang, pertanyaan kita yang pertama, ya memang apa kabar ya. Lalu pertanyaan kedua, kalau belum kenal pasti ditanya siapa? Siapa? Namamu. Supaya orang itu tahu identitas. Apalagi kalau kita mau ke jenjang yang lebih lanjut ya. Mungkin pacaran, ya, mungkin mulai dari berteman, pacaran sampai menikah. Tentu kita harus mengetahui identitas seseorang. Ya, kita tahu orang tuanya, kita tahu karakternya, kita tahu sifatnya dan lain sebagainya. Ya, jadi itu pentingnya sebuah identitas adalah saat orang lihat kita, ya, seperti Bapak Ibu Saudara sini melihat saya, tahu identitas saya. Oh, Resa, ya. Oh, seorang hamba Tuhan, atau apapun itu, ya, yang kalian ketahui tentang saya. Jadi identitas, bahkan perusahaan-perusahaan pun, ya, mereka berlomba-lomba membranding mereknya supaya dikenal oleh orang, ya. Jadi kalau saya di jalan sama anak saya, ya, naik mobil gitu, atau anak saya pergi sama opa-omanya naik kendaraan, ya, begitu di jalan mereka melihat ada sebuah toko dengan bendera kuning biru merah, ya, bukan bendera GPDI, ya. Jadi mereka melihat, wah, mereka tahu belok, ya, mungkin Indomaret gitu, ya, atau mau ke, mereka tahu karena perusahaan itu punya sebuah identitas, ya. Karena itu warna sangat penting, ya, karena warna merah biru kuning itu adalah warna yang kuat, ya. Kalau kita lihat PLN, ya, logo gereja kita lihat swalayan dengan retail terbanyak, ya. Seseorang selalu ingin mengungkapkan identitasnya supaya dia dikenal orang. Dan ketika orang dengar gitu, ya, wah, ini kita langsung tahu apa itu, ya. Banyak orang berlomba-lomba sedang membranding, sedang membangun identitas dirinya, ya. Sama seperti saya di rumah, ya. Kalau ada orang jualan roti di depan gitu, ya, dari lagunya aja dia udah tahu, lu ini Sari Roti misalnya, ya. Karena lagunya udah tahu, tiap hari lewat, ya. Lalu besoknya bakpao apa yang lewat, dia tahu, ya. Ini lewat, jadi dari musiknya udah tahu. Nah, kebanyakan dari kita semua, kebanyakan dari perusahaan, ya, kita menjaga identitas diri kita supaya tidak ternodai, supaya kita bisa dipercaya orang, supaya kita bisa dikenal orang. Bahkan perusahaan-perusahaan membangun brandingnya dengan baik, ya, baik kecil, menengah maupun besar, mereka sedang berlomba-lomba. Bahkan gereja pun begitu, ya, dengan banyak nama sedang membangun image-nya supaya dikenal oleh banyak orang. Nah, kita baca, ya, dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita bisa buka Alkitab kita bersama-sama dalam Efesus 2 pasal 2 ayat 10. Kita baca ayat ini bersama-sama, baik kita yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di rumah bisa membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di amin. Tidak ada barang, ya. Tidak ada barang tanpa ada pembuatnya. Bapak Ibu Saudara, ya. Kita semua di sini begitu luar biasa. Dengan jutaan saraf yang luar biasa. Dengan pemikiran yang luar biasa. Dengan pandangan mata yang luar biasa.
dengan hidung yang luar biasa. Ya. Siapa pencipta kita? Pasti ada pencipta. Ya. Kita semua dibentuk oleh Tuhan. Nah, jadi tidak ada ya, kalau kita mau mengetahui fungsi sebuah barang, tentu kita harus tahu pemproduksinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita beli mesin cuci Samsung rusak, ya, yang kita telepon siapa? Nggak mungkin kita telepon customer service-nya merek Polytron. Ya. Ini mesin cuci saya rusak. Ya. Kita marah-marah dengan semangat. Lalu orangnya datang. Ya. Loh, ini kan mereknya Samsung. Ya. Loh kok manggil saya? Saya nggak tahu ini. Dia pergi lagi. Ya. Jadi kalau kita mau kenal sebuah barang, fungsi sebuah barang, kita harus tahu siapa pencipta kita. Sama seperti saya mengalami ketidaktahuan ketika internet di rumah saya mati. Waduh. Saya telepon seorang pemuda di sini yang saya tahu pakai internet yang sama dengan saya. Jam 10 malam ya. Internetmu mati enggak? Oh enggak. Loh. Saya telepon customer service-nya. Wah, saya marah-marah situ ya. Saya putusin aja ini. Lalu, sebentar Pak, ya mohon maaf. Dia cek, oh Bapak belum bayar yang bulan ini. Oh, maaf. Jadi, ya, saya langsung tahu masalahnya karena saya tanya kepada yang membuat produk itu. Jadi dari situ ketahuan masalahnya. Oh Pak, mohon maaf belum dibayar, jadi diblokir, sudah tenggat waktu. Oke, saya bayar. Nggak sampai 1 jam, oh udah bisa lagi uji Tuhan ya. Saya pura-pura aja daripada malu udah marah-marah kan ya. Itu lemot ini akhir-akhir ini. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup ya, saya harap cerita-cerita yang saya berikan lewat ilustrasi tadi, kita mengerti. Kadang kita hidup di dunia ini, kita itu enggak tahu permasalahan kita. Dan kita tidak mau tanya kepada pencipta kita. Buku paling laris ditulis di seluruh dunia ini adalah bagaimana tentang visi. Sebenarnya saya hidup ini untuk apa sih? Kadang kita udah capek bekerja. Kadang Tuhan saya ini udah sekolah 25 tahun. Kerja udah patah-patah gini Tuhan. Saya sering dikecewakan orang. Saya ditinggal pacar saya mungkin, kita dikhianati teman kita mungkin, kita mengalami masalah rumah tangga mungkin, kita mengalami masalah dalam usaha, pekerjaan, lain sebagainya. Sampai satu saat kita termenung dan kita bertanya, Tuhan sebetulnya saya ini hidup untuk apa sih? Ya. Kita Efesus 2 ayat 10 ini katakan apa? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kita mau tanya tentang arti kehidupan kita ini, tanya langsung kepada pembuat kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi seringkali kita tanya sama orang yang gak paham. Ya, orang yang kurang bijak. Sehingga jawabannya pun aneh-aneh dan macam-macam. Tapi kalau kita mau tahu, ya, kita mau tahu untuk apa kita hidup, kita harus mencari firman Tuhan. Kita harus mencari jati diri kita lewat passion kita, lewat orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, dalam Kitab Kejadian, ya, apa sih yang berusaha ingin dirusak iblis kepada manusia? Lihat waktu ketika si iblis menyerupai ular itu ya. Dia ingin merusak identitas dari Adam dan Hawa. Ya. Jadi dia ingin menipu, dia ingin menghasut Hawa. Adam dan Hawa ya, supaya adil laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau ada masalah dalam sebuah hubungan, pasti dua-duanya terlibat. Ya. Jadi
yang ingin iblis rusak adalah identitas. Ya, jadi Hawa dan Adam dipercayakan pekerjaan yang baik oleh Tuhan, mengelola Taman Eden. Kelolalah taman ini semua. Syaratnya cuma satu, jangan kamu makan buah terlarang itu. Iblis berusaha bilang ke Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Kamu akan memiliki pengetahuan yang sama dengan Allah. Iblis berusaha merusak identitas. Dan sampai saat ini pekerjaan itulah yang dilakukan oleh iblis. Dia berusaha merusak identitas kita. Sehingga kita tidak tahu tentang value diri kita. Sehingga kita nggak tahu tentang nilai diri kita. Begitu banyak anak muda berusaha tampil. Seharusnya dia nggak nyaman dengan tampilan itu. Tapi karena dia melihat media sosial. Karena dia melihat, oh ternyata like-nya banyak harus seperti ini. Oh ternyata akhirnya anak muda, orang-orang yang hidup di zaman milenial ini, kita nggak lagi hidup original sebagaimana Tuhan mau untuk hidup yang kita jalani, tapi kita berusaha meniru orang lain. Ya, ada budaya namanya copy paste, mulai dari tugas ya, jadi copy paste. Kita budaya yang praktis dan ini yang kita lakukan. Bagaimana sih supaya orang dihargai di luar sana? Kita mulai berusaha menjadi orang lain. Kita berusaha ya menjadi yang bukan diri kita. Kita berusaha ya menjadi sehingga kita mengecewakan Allah. Kita mengecewakan Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh iblis ketika dia ingin merusak identitas dari manusia. Yang pertama, nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ketika manusia jatuh dalam dosa karena identitasnya rusak. Coba kita di sini. Bagaimana kita bisa memiliki identitas yang baik? Sesuai dengan nama gereja kita, GPDI Syekinah. Syekinah artinya adalah sinar kemuliaan Allah. Jadi saat kita tahu identitas kita, siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, dan kitab Efesus ini berkata, kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita tahu identitas kita, tentu kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seringkali kita mengalami keraguan karena kita hidup di luar dari rencana Tuhan yang semula. Dan ayat ini dikatakan, saat kita diciptakan semua sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Dalam kitab Yohanes dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalammu. Amin. Seringkali kita merasa kok kurang, kok ada yang kurang. Hidupku kok gini-gini aja karena kita hidup di luar dari rencana Tuhan. Jadi kita mau kembalikan identitas kita. Ya. Kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Karena manusia terlalu berdosa. Manusia kehilangan identitasnya. Manusia terputus hubungan dengan Allah. Karena itu Allah turun. Ya. Dalam kitab Filipi dikatakan dia mengosongkan dirinya. Menjadikan dirinya rendah. Dan dia mati untuk saya dan saudara. Tuhan ingin mengembalikan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu tidak ada keselamatan lain. Kecuali hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu Tuhan sedang berusaha mengembalikan identitas yang sudah hilang, yang sudah rusak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari lihat firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin kita udah hilang arah. Mungkin kita, Tuhan, saya ini harus ngapain? Kita mau kembali ke rencana Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya mengembalikan identitas Tuhan dalam hidup saya? Karena itu kita perlu berdoa. Amin. Kita perlu memiliki komunitas seperti ini. Kita bisa saling sharing
dengan mentor rohani kita, dengan Bapak Ibu Gembala. Saya selama ini udah berdosa karena mungkin kita udah terlalu lama ya meninggalkan identitas kita dalam Tuhan. Ada kalanya kita perlu juga doa dan puasa. Karena kalau kedagingan kita ini lebih kuat daripada hidup roh kita. Firman Tuhan kan berkata, roh itu penurut tetapi daging lemah. Saat kita punya puasa, jangan cuma sekedar nggak makan, nggak minum. Tapi kita harus punya visi dalam berpuasa. Ada yang kita pergumulkan. Ya, seperti Nabi Elia. Seperti Tuhan Yesus. Ya, mereka puasa. Dan mereka kuat. Karena mereka punya visi dalam mereka berpuasa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mungkin puasa untuk berdoa bagi keluarga kita. Bagi pekerjaan kita. Atau hal yang fundamental adalah kita mau mengembalikan identitas diri kita. Supaya Tuhan diam di dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Yesus berkata, ya, akulah pokok dan kamu carang. Kita ini cuma carang dan kita tidak bisa hidup tanpa pokok kehidupan. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi mungkin saat ini kita udah mulai jarang puasa. Ayo kita berdoa. Kita berpuasa supaya kedagingan ini semakin dikikis. Ego ini semakin dikikis. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai identitas kita hilang. Karena iblis akan selalu merusak. Dia mau selalu merusak identitas kita. Sehingga kita mungkin nyaman tinggal di dalam dosa. Sehingga kita mungkin melihat dosa kita biasa saja. Karena identitas yang sudah rusak. Tapi saat kita mengembalikan identitas. Kita tahu kita adalah ciptaan Allah. Karena itu kalau kita tahu kita ciptaan Allah, kita pasti melakukan pekerjaan yang baik. Kita menjadi suratan yang terbuka. Sehingga saat orang lihat kita, tanpa kita bilang kita pengikut Yesus, tanpa kita bilang kita orang Kristen, orang melihat, wih, orang itu kok baik sekali. Kok orang itu berbeda sekali. Dalam pergaulanmu pun anak-anak muda, kamu akan lebih dihargai oleh teman-temanmu. Ya, tanpa kamu harus ya bergaya seperti orang lain. Ya. Mengubah cara berbicaramu mungkin kelihatan lebih gaul. Tapi mungkin, aduh kok aneh banget ya dia. Aduh cara ngomongnya kok, aduh ya. Itu identitas. Jadi kita mau kembalikan identitas Bapa dalam kehidupan kita semua. Amin. Ya, biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan kita akan kembali menyembah Tuhan. Silakan. Kita naikkan pujian. Ku sembah Kau Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. walau lewati lembah, walau Lewati lembah, tak di
kasih buat firman Tuhan. Kami diingatkan untuk selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya tinggal di gereja, tinggal di dalam agama organisasi, tapi tinggal berdiam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Allah Roh Kudus pimpin tolong kami dan membimbing kami untuk selalu berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Berkati kota kami di malam. Berkati sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kekasih jiwa kami, dan kita semua katakan amin.